semuanya, selamat datang di podcast kelompok kami. Saya Rehika dan hari ini kita akan membedah sebuah revolusi transportasi di ibu kota yang sudah jadi role model dunia, yaitu Jaklingko. Menarik banget ya, Rek. Jaklingko ini bukan cuma soal bus atau kereta, tapi soal integrasi sistem yang super canggih. Betul. Dan di balik sistem integrasi ini, ada manajemen SDM dan pola pikir ASN, atau yang petugas yang berubah total dari jadi jauh lebih profesional. Mundur ke beberapa tahun lalu, transportasi publik di Jakarta identik dengan kata tidak nyaman. Angkot ngetem sembarangan, bikin macet, pembayaran masih tunai yang tidak transparan, dan sistem setoran yang bikin sopir ugal-ugalan demi cari penumpang. Keamanan penumpang, terutama wanita dan lansia, sering terabaikan. Belum lagi tarif yang tidak jelas antar moda transportasi, semuanya berjalan sendiri-sendiri tanpa ada integrasi. Angkutan kota yang menunggu penumpang atau ngetem sembarangan dapat mengurangi kapasitas jalan. Terlebih di jam-jam sibuk aktivitas masyarakat, angkot ngetem membuat jalanan ibu kota Jakarta makin semraut saja. Padahal sudah disediakan halte dan terminal untuk mereka menaikkan dan menurunkan penumpang. Jadi, kenapa ya mereka suka ngetem? Perilaku seperti ini umum ditemui terutama pada jam sibuk, pagi dan sore hari. Halte dan terminal tersedia, namun angkutan perkotaan alias angkot masih saja berhenti di sembarang tempat. Akibatnya ruas jalan berkurang, kemacetan pun tak dapat terhindarkan. Pemerintah juga bukan tinggal diam, mulai dari tilang hingga penerapan denda diberlakukan. Namun nampaknya tak menimbulkan efek jerah. Kalau diingat-ingat emang bikin stres ya transportasi dulu itu. Nah, gimana nih Kak Inar? Gimana Jaklingko ini mencerminkan indikator Smart ASN? Pertama, IT Mastery. Jaklingko punya kartu dan aplikasi satu untuk semua. Sistem pembayarannya cashless dan terintegrasi. Kedua, networking. Mereka berhasil menyatukan operator besar seperti MRT, LRT dengan supir angkot-angkot kecil. Ketiga, digital skill. Semua rute dan jadwal bus bisa dipantau secara real-time lewat aplikasi. Keren. Kalau dari sisi manajemen ASN nih atau budaya kerjanya gimana Kak Yanwar? Yang paling terasa itu berorientasi pelayanan ya. Sekarang sopir angkot digaji bulanan, bukan sistem setoran lagi. Jadi mereka nggak perlu ugal-ugalan toh. Fokusnya cuma satu, kenyamanan penumpang. Lalu kompeten. Semua kru dilatih secara profesional, ramah, dan punya standar keselamatan yang tinggi. Ini adalah bukti nilai kolaboratif yang luar biasa antara instansi pemerintah dan swasta. Jaklingko Indonesia adalah perusahaan dengan lini bisnis utama di bidang teknologi, sistem integrasi pembayaran, tarif, dan rute, serta pengelola big data yang dimulai untuk transportasi Jabodetabek dan akan terus berkembang ke area dan bidang lainnya. Jaklingko mengintegrasikan seluruh layanan transportasi umum yang berada di Jakarta dengan sistem pembayaran menggunakan satu kartu. Dengan kartu Jaklingko, pengguna bisa menggunakan transportasi umum seperti Mikrotrans, Transjakarta, MRT, LRT, serta KCI. Hanya dengan sekali tap, kartu Jaklingko sudah bisa membawa kamu kemana aja. Rute dan sistem yang terintegrasi bikin kamu gak repot kemana-mana. Pertengahan Agustus 2021 nanti, kartu Jaklingko dapat terintegrasi dengan semua moda transportasi yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Juga akan didukung dengan aplikasi yang memudahkan kamu untuk pembayaran dengan QR Code, mengetahui rute tujuan, dan armada secara real time, dan hal seru lainnya.
Cukup bawa kartu atau pakai aplikasi Jaklingko kemanapun kamu pergi, anti ribet. Sekarang, Jakarta punya wajah baru. Dengan tarif integrasi 10.000, kita bisa keliling Jakarta pakai bus, angkot, dan kereta dalam 3 jam. Mikrotrans sekarang nyaman, ber-AC, dan berhenti hanya di titik bus stop. Tidak ada lagi teriak-teriak, kernet, atau sopir merokok di dalam kendaraan. Semua teratur, aman dengan CCTV, dan yang terpenting manusiawi. Jaklingko membuktikan bahwa transportasi publik bisa jadi kebanggaan negara. Di depan, wih ada TV-nya. Pak, kalau luasnya itu kayak lebih luas apa sama aja sih Pak kayak angkot biasa gitu? Ini agak luas, Agak luas ya? agak panjang. Kalau angkot biasa kan sama sih, isinya tetap paling 6 orang ya? 4 di sebelah kiri, Heeh. 6 di sebelah kanan. Oh. Jadi kapasitas 11 orang, Pak. 11 orang ya? Iya. Ini lebih agak panjang, Pak. Karena angkot yang biasa kan, kalau angkot ini kan dudukannya lebih enak, lebih luas. Kalau yang biasa kan agak mepet gitu. Agak mepet-mepet dikit ya. Dan ini tabnya di sini guys. Pro Transjakarta Mikro. Wah, bangga banget ya lihat Jaklingko. Terakhir nih, apa pembelajaran yang bisa kita bawa ke instansi masing-masing? Pembelajarannya itu sistem yang baik akan mengubah perilaku manusia menjadi lebih baik. Empati adalah kunci. Inovasi dibuat untuk memudahkan masyarakat paling bawah sekalipun. Jangan takut berkolaborasi dan gunakan teknologi untuk transparansi. Luar biasa diskusi kita hari ini. Oke, semuanya, saya Regita mewakili teman-teman semua pamit undur diri. ASN berakhlak, ASN bangga berakhlak. melayani bangsa. Melayani bangsa.